Apa sih latar belakang sehingga kita angkat tema dengan tema generasi Z revolusi? Ya, kenapa kita ini mengangkat tema yang lupa bahwa generasi Z ini adalah harapan dari seluruh orang untuk perubahan di masa yang akan datang. Baik itu dari segi teknologinya, dari segi agamanya, dari segi penyiaran agamanya yang sangat berkecukupan. Tema yaitu generasi Z revolusi global. Ini kan luar biasa kalau kita kaji, kalau kita telusuri ini sangat 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 canggih ini. Kalau banding judulnya ini kan, kalau depan berfungsinya secara global. Nah ini apa yang langkah-langkah kita lakukan supaya memang semua generasi ini harus berubah. Ini bagaimana? Dan kalau kau sebelum menuju perubahan, Iya. Tidak mungkin terjadi perubahan kalau tidak ada. beda dan langkah yang kita buat. Tentunya langkah sebelum menuju perubahan adalah kembali kepada pribadi generasi itu. Kemudian langkah kedua yaitu jangan terjebak dengan zona nyaman. Kita hidup pada generasi Z. Bahkan sekarang hidup kita pada kelahiran generasi Alpha. Yaitu yang dari kecil mereka sudah ada tablet. Kalau kita dulu susah. Mau nonton harus pergi ke rumah orang. Kadang-kadang kalau mau nonton movie kita beli kaset rame-rame. Ya kan? Tapi enak sekarang mereka dari kecilnya sudah ada YouTube, ada TikTok, serba mudah. Kadang-kadang mereka nyaman dengan game. Kadang-kadang mereka nyaman dengan media seperti hiburan di TikTok. Itu yang harus dihindari dulu oleh generasi Z. Yang sekarang mereka sudah mulai menuju masa muda. Zona nyaman dengan film, nyaman dengan game, sehingga mereka lupa ada hal penting yang harus mereka capai untuk menuju resolusi global. Makanya ada satu ungkapan dari Syekh Abdul Fattah tadi juga, al-kaslu bi'sur rafiq wa hubbur rahah yurisul nadam. Malas adalah teman yang buruk dan cinta kenyamanan akan mendatangkan penyesalan. Ketika generasi Z yang suka zona nyaman, mereka tidak mau melawan tantangan. Ketika suatu saat mereka melihat teman mereka sudah mulai naik, sudah mulai punya sesuatu pencapaian yang tinggi, di situ mereka akan mulai menyesal. Kenapa saya dulu tidak berusaha seperti mereka? Itu efek daripada zona nyaman. Makanya langkah sebelum mereka lebih lanjut menuju perubahan adalah jangan tertipu dengan zona nyaman. Selanjutnya, langkah selanjutnya untuk menuju perubahan, ya tetap masih pada hargai waktu. Waktu itu lebih berharga, makanya perlu kita jaga. Makanya oleh karena itu, generasi Z itu harus mereka melihat apa yang harus mereka prioritaskan. Apa yang harus mereka fokuskan dalam kehidupan mereka. Mereka yang hidup dalam dunia pendidikan, apa yang harus mereka fokuskan. Apalagi tentang agama. Agama sangat perlu difokuskan. Kita melihat ketika masa-masa kejayaan Islam dulu, mereka dididik rohaniyat. Sultan Muhammad Al-Fatih, dia umur 21 mampu menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena pertama dari usia dini dia telah dididik untuk melangkah menuju penaklukan, dan guru-gurunya mendidik sesuatu harus dikerjakan dengan tegas dan karena Allah. Karena makanya yang perlu dibimbing untuk anak-anak adalah rasa cinta kepada agama dan pada Allah. Karena ketika mereka sudah mulai merasakan cinta kepada agama, cinta kepada Allah, cinta kepada negara, di situ mereka akan mudah untuk tersadarkan diri apa yang harus diprioritaskan. Dari segi pendidikan, ya industri bahkan, dan struktur-struktur lainnya. Mungkin itu saja.